Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ramadan. Jurusan saya Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang implementasi sistem tracking barang dengan global positioning sistem GPS berbasis IoT menggunakan ESP32 di Puskesmas Klego 2. Nama penulis Dimas Arya Rakadipa, Apu Iksan Pradana, dan Pipin Widyaningsih. Latar belakang riset. Puskesmas Klego 2 memberikan layanan peminjaman alat kesehatan seperti kursi roda, oksigen, dan tandu kepada masyarakat. Namun, proses peminjaman tersebut belum dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Misalnya, pengisian formulir atau penyerahan kartu identitas. Akibatnya, sering terjadi kesulitan dalam melacak barang yang dipinjam dan meningkatnya risiko kehilangan barang. Selama ini, pihak puskesmas hanya melakukan konfirmasi secara manual melalui WhatsApp kepada peminjam atau kerabatnya ketika terjadi kehilangan. Cara tersebut tidak efektif dan tidak memberikan jaminan keamanan yang baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti mengembangkan sebuah GPS tracker mini berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan ESP32 dan modul GPS Neo 6M. Alat ini berfungsi untuk memantau lokasi barang yang dipinjam secara real-time melalui bot Telegram, sehingga dapat membantu menekan angka kehilangan dan memberikan sistem peminjaman yang lebih aman serta terpantau. Pengguna IoT dalam penelitian ini selaras dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan mengirim informasi secara otomatis melalui jaringan internet. Yang kedua, definisi dan teknologi riset. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem pelacakan barang atau tracking menggunakan teknologi global positioning system atau GPS yang diintegrasikan dengan Internet of Things IoT. Sistem ini memungkinkan barang-barang yang dipinjam dari puskesmas seperti kursi roda, oksigen, dan tandu dapat dilacak lokasinya secara real-time melalui internet. Inti dari riset ini adalah menggabungkan GPS Neo 6M untuk mendapatkan koordinat lokasi atau latitude dan longitude, ESP32 sebagai microcontroller yang mengolah dan mengirim data, Telegram bot sebagai media untuk menampilkan lokasi kepada pengguna. Tujuannya adalah mengurangi kehilangan barang dan mempermudah proses peminjaman melalui sistem pelacakan otomatis. Cara kerja sistem contoh nyata yaitu GPS tracker dipasang pada barang, misalnya kursi roda. Modul GPS Neo 6M membaca posisi barang, latitude, dan longitude. Microcontroller EPS32 mengirim posisi tersebut ke internet. Bot Telegram menerima data, lalu mengirimkan lokasi kepada petugas berupa koordinat lintang dan bujur. Link Google Maps untuk melihat lokasi secara langsung. Contohnya itu di sini. Yang pertama, Internet of Things atau IoT menurut Arumsari et al. 2003, IoT adalah konsep yang memungkinkan perangkat fisik untuk saling terhubung dan bertukar data melalui internet secara otomatis. Relevansi: GPS tracker memanfaatkan IoT untuk mengirim data lokasi real-time. Kedua, GPS Global Positioning System. Menurut para ahli, GPS merupakan sistem navigasi satelit yang mampu memberikan informasi posisi secara akurat dengan tingkat deviasi beberapa meter. Relevansi: modul Neo 6M terbukti memberikan akurasi hingga 6 digit desimal. Yang ketiga, EPS32 sebagai microcontroller. Dalam penelitian IoT modern, EPS32 dikenal sebagai perangkat yang hemat daya, memiliki Wi-Fi, dan sangat cocok untuk aplikasi real-time tracking. Relevansi: digunakan sebagai otak utama sistem. Yang keempat, Telegram bot sebagai platform aplikasi IoT. Penelitian IoT terbaru banyak menggunakan Telegram sebagai media output karena pertama, gratis, mudah diintegrasikan, mendukung API otomatis. Relevansi:
digunakan untuk menampilkan lokasi barang secara langsung kepada petugas. Yang ketiga, permasalahan riset. Puskesmas Klego 2 menyediakan layanan peminjaman alat kesehatan seperti kursi roda, oksigen, dan tandu. Namun, proses peminjaman tersebut memiliki beberapa kelemahan serius. Yang pertama, tidak adanya sistem keamanan peminjaman barang. Meminjam tidak diminta mengisi formulir, meningkatkan identitas, atau melakukan pencatatan resmi. Akibatnya, puskesmas kesulitan melacak barang yang dipinjam. Yang kedua, risiko kehilangan barang sangat tinggi. Karena tidak ada kontrol peminjaman, barang bisa hilang, lupa dikembalikan, atau tidak bisa ditelusuri siapa peminjamnya. Selama ini, pihak puskesmas hanya menghubungi peminjam lewat WhatsApp untuk memastikan keberadaan barang, yang prosesnya lambat dan tidak efektif. Yang ketiga, tidak ada sistem pelacakan lokasi barang secara real time. Petugas tidak bisa mengetahui posisi alat yang telah dipinjam. Ini membuat proses identifikasi dan pengembalian barang menjadi sulit. Efek samping. Yang pertama, kerugian aset puskesmas. Barang seperti kursi roda dan oksigen memiliki nilai tinggi. Jika hilang, puskesmas harus mengganti sendiri hingga menimbulkan kerugian finansial. Yang kedua, mengganggu layanan kesehatan. Jika alat hilang atau tidak kembali tepat waktu, pasien yang lain yang membutuhkan dapat tertunda pelayanannya atau tidak mendapat alat tepat waktu. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat. Masyarakat bisa menilai bahwa pengelolaan aset puskesmas kurang baik, manajemen peminjaman tidak teratur, hingga reputasi pelayanan menjadi menurun. Yang keempat, proses administrasi menjadi lambat. Tanpa sistem pelacakan otomatis, petugas harus menanyakan manual ke peminjam, mencari barang secara fisik, atau melakukan pengecekan satu persatu. Ini membuat pekerjaan lebih lambat dan tidak efisien. Yang kelima, risiko konflik dengan meminjam. Jika barang hilang atau tidak ditemukan, bisa terjadi kesalahpahaman, saling menyalahkan, atau sulit membuktikan siapa yang terakhir meminjam. Yang keempat, metode pemecahan masalah. Menggunakan metode pengembangan sistem prototyping. Peneliti memilih metode prototipe, yaitu pendekatan yang membuat model awal sistem diuji, diperbaiki, lalu dikembangkan menjadi sistem final. Tahapannya meliputi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sistem pelacakan barang. Kedua, mendesain perangkat keras UPS 32 plus GPS. Yang ketiga, mendesain perangkat lunak atau program pembacaan GPS, pengiriman data, dan integrasi Telegram bot. Yang keempat, membuat prototipe GPS tracker mini. Yang kelima, melakukan pengujian di lapangan. Yang keenam, melakukan perbaikan berdasarkan hasil uji. Metode ini cocok karena sistem membutuhkan banyak percobaan untuk mendapatkan akurasi GPS dan kestabilan sinyal. Yang kelima yaitu pengembangan riset lebih lanjut. Penelitian mengenai sistem tracking barang berbasis IoT menggunakan ESP32 dan GPS Neo 6M dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan fungsionalitas, akurasi, keamanan, serta efektivitas dalam pemantauan aset. Yang keenam, implementasi sistem pelacakan barang GPS tracker. Ini dilakukan melalui penerapan perangkat keras dan perangkat lunak berbasis IoT dengan tujuan utama membantu Puskesmas Klego 2 memantau lokasi barang pinjaman secara real time. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa alat ini berfungsi sesuai dengan tujuannya, yakni menampilkan lokasi latitude dan longitude dari barang yang dipinjam. Alat ini menghasilkan beberapa keluaran, antara lain mampu menampilkan latitude dan longitude yang didapat dari GPS Neo 6M pada Telegram bot, serta dapat menentukan lokasi baik di dalam maupun di luar ruangan. Alat ini memiliki beberapa kelebihan, seperti kemampuannya yang cukup cepat dalam mendapatkan sinyal GPS dan memudahkan penggunaannya, di mana hanya dengan mengirim pesan terkirim
Alat ini bisa langsung mengirimkan letak lokasi barang yang dipinjam. Namun, alat ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain terlalu sensitif terhadap gerakan, sehingga gerakan yang cukup banyak dapat mempengaruhi sinyal yang diterima oleh GPS Neo 6M, serta posisi antena yang juga mempengaruhi kualitas sinyal GPS. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.